Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman, agar kami boleh memahami, menerima firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan firman Tuhan saat ini, mengasihi meskipun disakiti. Ayat firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mendoakan orang yang baik kepada kita adalah mudah. Tetapi mendoakan mereka yang menyakiti hati dan perasaan kita bukanlah hal yang mudah. Pernahkah kita mendoakan orang yang menyakiti kita? Firman Tuhan saat ini mengajar kita untuk bisa mengasihi siapapun tanpa terkecuali, termasuk orang yang membenci kita, yang menyakiti kita, bahkan yang memusuhi kita. Jika kita mampu mengasihi musuh kita, kita telah menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, di sana dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudaraku yang saya kasihi, percayalah, mendoakan musuh kita adalah cara Tuhan untuk memulihkan hidup kita dari sakit hati. Banyak orang berpikir untuk menghindar dan menyimpan adalah solusi agar bisa hidup tenang. Namun sebenarnya hal itu hanyalah menunda sakit hati kita yang muncul. Sedangkan kita sendiri merindukan hidup yang penuh damai. Tuhan merindukan semua umatnya hidup dalam damai sejahtera dan memiliki hati yang bebas dari hal-hal yang negatif. Dia memahami bahwa menyimpan sakit hati hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Perintah Tuhan untuk mendoakan musuh bukan hanya sekedar perintah tanpa Dia menyediakan pertolongan untuk diri kita. Ketika kita mendoakan mereka yang menyakiti kita dengan tulus dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, saat itu juga Tuhan akan menganugerahkan damai sejahtera bagi hati kita. Dia akan membuat hati kita lembut dan mempunyai kasih. Roh Kudus akan membimbing kita untuk memahami permasalahan yang terjadi dan bahkan membimbing dua pihak untuk menyelesaikan masalah. Sekalipun kita adalah pihak yang disakiti, mulailah untuk berdoa bagi mereka. Bukan masalah siapa yang menjadi korban dan siapa yang menyakiti, tapi siapa yang lebih dulu mengambil langkah untuk mengampuni. Bukankah kita berhak atas kelegaan hati dan kebebasan saat ini? Adakah hati kita masih terbeban karena luka atau karena permusuhan? Mari kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita, agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami mohon kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, seperti Engkau mengampuni semua orang yang bersalah kepadamu. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan hati untuk dapat mengampuni dan mendoakan yang terbaik bagi setiap orang yang telah menyakiti kami. Biarlah hati mereka tidak lagi diliputi oleh rasa benci, namun berubah menjadi mengasihi, seperti Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.